Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mini case yang kedua. Nama saya Rizky Agung Pambudi, NRP 130320252. Mengenalkan, nama saya Wanda Vida, NRP 130220314. Nama saya Nadia Amalia, NRP saya 130220310. Nama saya Ardia Dwi Pramesti, NRP 130220313. Nama saya Naval Firdaus, NRP 130120057. Universitas Mandiri Jaya yang berlokasi di Jalan Riverside, Surabaya saat ini memiliki 20.000 mahasiswa aktif dan memiliki 4 fakultas, yaitu Ekonomi, Teknik, Pariwisata, dan Hukum. Dari keempat fakultas ini, Fakultas Ekonomilah yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak. Universitas ini adalah universitas multikultur, di mana mahasiswanya berasal dari berbagai daerah, termasuk dari luar negeri. Melihat besarnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di UNIF ini, terutama masyarakat yang berada di Indonesia bagian timur dan daerah Kalimantan, maka Pak Udin selaku Ketua Yayasan ingin membuka Universitas Mandiri Jaya di berbagai daerah di Indonesia. Rencana ini kemudian didiskusikan dengan pihak rektorat, tim manajemen fakultas dari semua fakultas yang ada, meliputi dekan, wakil dekan, kajur. Beberapa perwakilan dari tenaga administrasi dan perwakilan dari para dosen. Akhirnya keputusan dan rencana dibuat bersama-sama dengan membuka universitas di 4 kota dalam waktu 5 tahun, yaitu 2 di daerah Kalimantan, Samarinda, dan Balikpapan, dan 2 di daerah Indonesia bagian timur, Makassar, dan Bali. Pertanyaan 1. Apakah penetapan tujuan dan pengembangan rencana UNIF Mandiri Jaya dilakukan berdasarkan Regional Goal Setting atau berdasarkan NBO? Berikan argumentasi saudara. Menurut saudara, apakah rencana pembukaan Universitas Mandiri Jaya di berbagai kota di Indonesia sebaiknya dilaksanakan? Berikan argumentasi saudara. Seandainya poin 2 dilaksanakan, struktur organisasi apa yang tepat digunakan oleh Universitas Mandiri Jaya? Beri argumentasi saudara. Gambarkan struktur yang saudara maksudkan. Apa kelemahan dan kelebihan dari struktur organisasi baru yang saudara usulkan di poin 3? Menurut saudara, sebaiknya UNIF Mandiri Jaya menggunakan struktur organisasi tall atau flat. Beri argumentasi saudara. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah penetapan tujuan dan pengembangan rencana Universitas Mandiri Jaya dilakukan berdasarkan traditional goal setting ataukah berdasarkan MBO? Jawaban saya adalah penetapan tujuan dan pengembangan Universitas Mandiri Jaya dilakukan menggunakan MBO atau Management by Objective. Sebab MBO sendiri adalah prosedur yang melibatkan manajer dan bawahan dalam menentukan tujuan perusahaan. Seperti halnya rencana atau tujuan Pak Udin, selaku ketua yayasan tersebut didiskusikan bersama-sama dengan pihak rektorat, tim manajemen dari semua fakultas, perwakilan dari tenaga administrasi, dan perwakilan dari para dosen. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu menurut saudara, apakah rencana pembukaan Universitas Mandiri Jaya di berbagai kota di Indonesia sebaiknya dilaksanakan? Berikan argumentasi saudara. Menurut saya, iya sebaiknya dilakukan, karena menurut saya Universitas Mandiri Jaya dikenal sebagai universitas multikultur yang dimana mahasiswanya banyak yang berasal dari daerah lain. Dan juga selaku ketua yayasan, Pak Udin melihat besar animo masyarakat luar daerah yang ingin masuk ke universitas tersebut sangat tinggi, sehingga ia ingin membuka universitas tersebut di daerah-daerah yang sudah ditentukan bersama. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Seandainya poin 2 dilaksanakan, struktur organisasi apa yang tepat digunakan oleh Universitas Mandiri Jaya? Beri argumentasi saudara. Gambarkan struktur yang saudara maksudkan. Struktur organisasi yang tepat adalah
functional struktur. Sebab dengan menggunakan functional struktur, Universitas Mandiri Jaya akan bisa beroperasi lebih efektif dan efisien. Di mana struktur fungsional merupakan struktur yang orang-orang dengan skill yang sama dan melakukan tugas yang sama dikelompokkan jadi unit kinerja formal. Anggota dari departemen fungsional juga berbagai keahlian teknik, ketertarikan, dan tanggung jawab. Dan struktur ini juga bisa digunakan dalam perusahaan bisnis sumber daya manusia atau SDA. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa kelemahan dan kelebihan dari struktur organisasi baru yang saudara usulkan di poin ketiga? Kelebihan yang pertama, menjadi lebih produktif. Yang kedua, memunculkan banyak inovasi, banyak orang-orang yang kompeten di bidang masing-masing, menimbulkan kreativitas, ide-ide, serta inovasi. Yang ketiga, profesionalisme atau keahlian yang lebih. Yang keempat, menjadi lebih berkembang dan maju. Dengan banyaknya inovasi yang muncul, maka universitas ini akan cepat berkembang dengan mengatur setiap tujuan-tujuan yang diharapkan dapat memajukan universitas. Kekurangan yang pertama, karena banyak yang ahli dan kompeten di bidangnya, maka muncul konflik-konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Tidak jarang terjadi gesekan-gesekan opini dan ide di masing-masing bidang yang dapat mengganggu stabilitas perusahaan. Yang kedua, muncul persaingan yang tidak sehat karena masing-masing individu merasa ahli dan sangat berperan. Yang ketiga, sulit mengontrol universitas karena banyaknya bidang. Yang keempat, komunikasi lintas departemen fungsional yang buruk. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Menurut saudara, sebaiknya Universitas Mandiri Jaya menggunakan struktur organisasi TOL atau flat. Beri argumentasi saudara. Menurut saya, sebaiknya Universitas Mandiri Jaya menggunakan struktur organisasi flat karena universitas tersebut memiliki banyak mahasiswa di berbagai bidang yang sudah pasti terlatih dalam bidang yang mereka minati. Lalu, dengan banyaknya mahasiswa tersebut tidak perlu banyak melakukan sistem yang lebih kompleks dengan memilih struktur organisasi TOL. Struktur ini atau struktur flat tidak memerlukan hal-hal yang terlalu kompleks, jadi Universitas Mandiri Jaya dapat mengajarkan kepada mahasiswanya agar terlatih dalam bidangnya. Untuk kedepannya, para mahasiswa dapat terbiasa dan tidak menjadi beban suatu saat di kemudian hari. Maka struktur organisasi yang cocok menurut saya adalah struktur organisasi flat dengan segala aspek kelemahan dan kekurangannya, karena sistem tersebut tidak perlu menggunakan konsep yang notabene Universitas Mandiri Jaya memiliki banyak mahasiswa yang membuat bingung dalam hal pembagian untuk melakukan bidangnya masing-masing. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.